你好，班长，同学们，大家下午好。大家都参加今天下午的回答问题是不是？Hari ini pada ikut program menjawab ya.班长, karena yang minggu lalu kan kita tidak bisa record. Jadi ini saya mulai dari pertanyaan minggu lalu, apa pertanyaan yang minggu ini? Oh ya, langsung minggu lalu aja langsung ya. Soalnya yang minggu lalu kan tidak ke record ya, jadi kita record Ya, ulang. oke. Oke ya. 好的， Oke, langsung langsung itu dimulai aja ya untuk kelas kita sore ini. Silakan. ya, oke. Ya, 谢谢班长。各位同学们，大家下午好。大家都在哪儿？都在公司还是在家里？Semuanya pada di mana? Di rumah atau di kantor atau di mana nih? Boleh di chat ya, sambil saya buka pertanyaan di minggu lalu. Minggu lalu kita IG live tapi nggak kerekam, jadi ini saya jawab ulang ya. Oke, pertanyaan minggu lalu ini yang Sabtu minggu lalu ya. Pertanyaan dari Margareta Ervina Wijaya, katanya masih sulit untuk membedakan bunyi G sama K. G tulisannya G, tapi kita baca K. Tapi kalau tulisannya K, kita baca KH. Masih ingat G misalnya contoh yang di kosakata kita apa ya? Misalnya keke. Keke kan koko ya. Nah, GE, tapi bacanya KE, keke. Ya, terus kalau K baca KH, ke ya, ke misalnya kungke ya, kungke, ke nada 4. Nah, KE tapi bacanya KHE, ke. Nah, mungkin kalau misal Margareta masih baru pertama kali atau mungkin 2-3 kali join kelas, saya sarankan untuk lihat lagi rekaman YouTube yang sesi 1, 2, 3. Itu saya benar-benar ulang yang pinyin cara baca dan sebagainya. Terus saya udah kasih juga aplikasi online di mana download terus didengarin ya. Nanti bisa membantu untuk oh ya berarti beda gitu seperti itu ya. Jadi boleh diulang lagi. Kalau awal-awal memang wajar. Kok kayaknya nggak ada bedanya gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Yuri. Lalu kalau mau ketik pakai huruf Mandarin di komputer, pakai aplikasi apa ya? Nah, terus ini Vincent bantu jawab simplified Chinese pinyin keyboardnya. Jadi kalau untuk di komputer teman-teman tambahin bahasanya adalah simplified yang Zhongguo ya, simplified namanya. Nah, ada kok bahasa Inggrisnya. Itu nanti teman-teman tambahin, nanti bisa ketik di laptop. Terus kalau misal untuk yang handphone, tab itu juga sama, kita tambahin di bagian bahasa ya. Harusnya sih banyak yang tahu kalau di bagian setting terus penambahan bahasa ya. Ini lebih ke teknis. Terus Endang Fitriani tanya, Laoshi kalau negara Irak apa bahasa Mandarinnya? Irak itu ditranslate ya dari nama Irak, jadi Ilake. Ini teman-teman saya buka pertanyaan di layar muncul nggak? Nggak ya? Di layar muncul apa sekarang? Oh, cuma muncul logo new normal. Oke, kalau gitu saya akan tulis ya. Jadi kelebihannya Zoom berarti saya bisa tulisin mungkin kosakata yang teman-teman tanya ya. Oke, tulisan kanji. Oh ya? Oh bukan, bukan. Itu mungkin masuknya di bagian chattingnya ada tulisan kanjinya. Di layar masih kosong kok. Oh, oke, oke. Ya, sip, sip. Karena gini, saya buka file pertanyaan dari Pancang di WA. Terus di Zoom, berarti saya balik lagi untuk saya share screen, tulisin Irak, ya, Irak. Sebentar, saya ganti aja warnanya biar enak. Irak. Ya, Irak. Jadi ke karena KE kita baca KHE ya, sesuai yang saya tadi bilang. Irak itu Irak. Ya, oke. Saya lanjut ya. Nah, kalau lanjut, coba ya, ini saya pindah. Di layar kalian lihatnya apa? Masih layar yang tadi ya? Share screen benar nggak? Boleh bantu saya liatin?
ini saya, ya oke, sip. Kalau gitu, saya lanjut pertanyaan berikutnya ya. Tadi pertanyaan dari Endang, negara Irak bahasa Mandarinnya Ilake. Pertanyaan dari Stanley. Apakah susunan atau struktur grammar seperti itu? Oh, mungkin ini menanyakan pada waktu di kelas saya bilang kalau bahasa Mandarin, misalnya ada keterangan tempat, maka subjek, keterangan tempat, habis itu kata kerja, baru benda. Contoh, 我在家学习汉语. 我 saya subjek, 在家 keterangan tempat, 学习 kata kerja, 汉语 benda ya, bahasa Mandarin. Jadi susunannya seperti itu. Nanti tinggal pengembangannya. Jadi basic kalau teman-teman menguasai struktur kalimat, nanti pengembangannya sudah enak. Artinya, oh saya udah paham, memang dia patennya seperti itu. Tinggal nanti pengembangannya misalnya 我在家学习汉语. Mungkin pengembangannya misalnya jianya yang dimajemukin seperti itu ya. Jadi susunannya pasti seperti itu. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya dari Xiao Jin. Oh, Xiao Jin tidak bertanya, tapi dia bantu saya ketik huruf Hanzi di Zoom ya. 我在医院工作. Mungkin ini contoh kalimat saya waktu di kelas. Nah, Xiao Jin ketikin huruf Mandarinnya ya. Oke, saya lanjut. Lukas Wirawan, saya nggak tahu sore ini ikut nggak. Lukas katanya asap kemana-mana ya. Jadi mungkin karena sudah mulai banyak kosakata, ya sudah mulai berasap. Ya intinya itu ya teman-teman ya. Saya selalu bilang bahwa dicicil per hari 15 menit, 10 menit juga nggak apa-apa kalau memang teman-teman sangat sibuk. Pokoknya dicicil. Kalau nggak bakalan keteteran. Kalau misalnya cuma belajarnya pas di kelas, bakalan agak bingung karena benar-benar ini kita sudah banyak banget kosakata. Mungkin teman-teman ada yang bantu saya hitung ya. Total kosakata kita dari ini kan kita udah sebulan. Saya rasa ada kali ya 50 kosakata ya. Jadi mesti dicicil, kalau nggak makin lama makin tambah banyak ya. Oke, saya lanjut. Tenis, Suci tanya tenis. Tenis itu sebenarnya kita ada 2 macam tenis ya. Jadi sebentar, saya balik ke share screen. Oke, tenis itu kan ada tenis yang pingpong ya. Nah kalau pingpong itu bahasa Mandarinnya ping-pang qiu. Ping-pang qiu. Qiu itu bola. Sebenarnya ini translatean dari pingpong. Ping-pang qiu. Tapi kalau tenis lapangan, yang mainnya di lapangan itu namanya wang qiu. Di atas ya teman-teman ya. Wang qiu. Ini tenis lapangan ya. Jadi ini pokok bahasan kita yang kemarin tentang taqiu. Cuman saya tambahin kalau misalnya kita main tenis lapangan, berarti tinggal tambahin kata kerja ta wang qiu. Ta wang qiu. Wang ini jaring, net. Ya, jadi main volinya, ya main tenisnya kan di jaring-jaring gitu ya. Jadi tawang qiu itu main tenis lapangan. Tapi kalau ta pingpong qiu berarti main tenisnya pingpong ya. Oke, jadi tenis ada 2. Oke. Kita lanjut. Sepak bola dari Yuin. Sepak bola itu adalah, pertanyaan dari Yuin, sepak bola adalah zuqiu. Ini perlu saya clear biar nggak bingung. Teman-teman catat kah? Boleh ya, saya clear dulu. 可以吗？都好了吗？ Oke, halo. Oke. Kalau gitu saya clear ya biar enak. Jadi nggak penuh banget. Oke, zuqiu. Zuqiu. Ya, zuqiu itu bola kaki, sepak bola. Nah, kan ini kata bendanya, bola kaki ya, sepak bola. Tapi kalau misalnya, zu itu artinya kaki sebenarnya ya. Nah, kalau misalnya bermain sepak bola, itu kan bermainnya tidak pakai tangan ya. Kalau tadi kan semua main pakai tangan, kita pakai ta.
Nah, tapi kalau misal bermain pakai kaki, kita bilang ti. Ti itu artinya nendang. Ti zuqiu. Ti zuqiu, bermain bola kaki. Ya, ti zuqiu, menendang bola kaki. Tapi kalau kata bendanya adalah zuqiu, bola kaki. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, ini pertanyaan hari Sabtu sudah selesai. Kata Lukas Wirawan, makin berasap makin pintar. Bagus ya. Kalau makin berasap, kita tinggal siramin air ya. Jadi nanti hafal semua masuk ke dalam otak kita ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan hari Minggu, minggu lalu ya. Shang Xingqi Tian. Shang Xingqi Tian artinya Shang itu yang lalu ya. Jadi Shang Xingqi Tian, Xingqi Tian kan minggu. Shang Xingqi Tian berarti hari Minggu, minggu lalu ya. Hari Minggu, minggu lalu. Tengok. Oke, hari Minggu, minggu lalu. 我们看一下 ada pertanyaan apa? Oke, dari Sony Dama. Sony Dama tanya, pabrik apa ya? Pabrik itu adalah 工厂. 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 Pabrik. Teman-teman, ini ada tambahan pertanyaan dari teman-teman yang waktu belajar di Zoom. Jadi saya berusaha tulis, ya mungkin bisa tambahan kosakata buat teman-teman ya. Oke, 工厂 pabrik ya, 工厂 pabrik. Lanjut pertanyaan dari Wiriani. Oke, dia bantu jawabin 工厂, tapi 厂nya pakai ch ya, 工厂 ya. Lanjut. 公司 tulisan Mandarinnya seperti apa? 公司 kayaknya kita sudah ada juga ya di modul. 公司 ya, ini perusahaan. 公司 ya, di modul juga sudah ada, boleh lihat di modul itu perusahaan company. 公司 ya. Oke. Saya lanjut pertanyaan berikutnya dari Sony Dama. Kalau garment bahasa Mandarinnya apa? Kalau garment di sini ya, garment itu adalah 服装. Di sini aja biar teman-teman enggak ini. 服装 fashion. 服 nada dua, 装 nada satu. 服装 ini garment ya, pakaian. Fashion. 服装. 再来是 pertanyaan berikutnya dari Meli Horman. Bedanya 水饺, dumpling, mungkin kemarin saya lagi bahas tentang 睡觉, ya kan? Jadi bagi teman-teman yang memang pemula mungkin masih, kayaknya nada-nadanya hampir mirip ya, gitu ya. Nah, kemarin kan saya bilang kalau tidur, pininnya kan gini cara bacanya. 睡觉, ya kan? 睡觉, nada 4 dua-duanya. Tapi kalau yang ditanya 水饺, 水饺 itu dumpling. Dumpling ya. 水饺, mungkin teman-teman pernah makan juga. 水饺 ya, salah satu jenis makanan orang Beijing ya, ketika Imlek biasanya mereka pasti makan 水饺. Itu selain huruf Mandarinnya berbeda, nadanya berbeda ya. 睡觉 tidur, kalau ini 水饺 ya. Tulisannya juga berbeda ya. Oke. Jadi kalau mungkin di Indonesia kita suka bilangnya pangsit ya, atau sui kiao ya, sui kiao. Ya, 水饺. 水nya 水 air, karena dimasaknya kayak persis pangsit ya, pangsit rebus, terus 水饺 ya. Semoga kelihatan ya. Jadi 水饺, saya tulis sekali lagi di sini. 水饺 itu kan makanan. Nah, kalau misalnya yang belajar huruf Hanzi sebenarnya kita ada caranya, cara menghafalnya ada patokannya. Kalau yang bentuknya kayak gini sampingnya itu adalah makanan, ya, makanan. Nah, terus jiao-nya begini. Ya.
Jadi nanti ini kita memang karena benar-benar buat orang-orang juga yang belajar dari basic, makanya Pancang mutusin bahwa kita tidak memang fokus ke huruf Mandarin dulu, jadi kita memang fokus ke teman-teman bisa ngomong hafal kosakata, tapi sebenarnya kalau bagi teman-teman yang mungkin belajar huruf Mandarin di kursus, sebenarnya kita ada cara untuk menghafal, oh ini related gitu ya, berhubungan dengan makanan, berarti sampingnya yang pakai begini ya. Jadi ada cara, tidak ada yang sulit. Kalau teman-teman tahu caranya pasti jadi gampang ya. Oke, ya shui jiao. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Meli udah, terus shui jiao lanjut. Oke, dari Teng Jiean, dia tanya, itu dialek Beijing ya? Ya, banyak kan. Kayak misalnya, kemarin saya suka bilang, Ni zai nar, Ni zai nali. Itu sebenarnya sama sinonim, cuman orang daerah utara, ya nggak cuma Beijing ya, biasanya Beifangren suka bilangnya nar. Tapi kalau Nanfangren, orang daerah selatan kayak Taiwan, pokoknya daerah selatan itu kayak orang-orang Hokkien itu kan berasal dari dekat-dekat Taiwan, itu bilangnya nali ya, ni zai nali. Jadi sama sinonim ya, cuman gaya bahasa kebiasaan ngomong aja karena Zhongguo tai da le, China benar-benar sangat besar, banyak juga mereka punya dialek-dialek daerah seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Surabaya itu apa, Laushi? Surabaya dari Arif Laksana tanya Surabaya. Kayaknya dulu saya pernah kasih ya, tapi nggak apa-apa. Ini saya clear. Saya tulis untuk kosakata Surabaya. Oke. Sishui. Surabaya ya. Sishui. Surabaya. Oke, saya lanjut. Oke, Medalia. Medalia tanya, zai pada kata zaijian, kok artinya lagi ya? Kok artinya lagi? Oke. Jadi mungkin Medalia merasa zai. Ini bacanya zai. Oke. Terus kita ada zaijian de zai. Sebentar, saya tulis begini biar teman-teman nggak bingung. Ini adalah zaijian de zai. Sampai jumpa, ya kan? Masih ingat ya? Nah, kalau cai yang sebelah sini, kan ada 3 arti tuh. Masih ingat nggak? Saya nggak tulis ya, tapi teman-teman boleh review lagi, bener nggak? Nah, jadi bacanya sama, bunyinya, nadanya juga sama, tapi artinya berbeda. Kalau cai yang 1, 2, 3 masih ingat nggak? Ada 3 arti. Pertama, di, ya kan, 我在家, saya di rumah. Terus 我在吃饭, saya sedang makan, sedang. Terus satu lagi keberadaan. Misalnya, nih papa cai ma, papa kamu ada nggak? Artinya ada di rumah nggak gitu ya. Ketika mungkin kita telepon anaknya, kita tanya nih papa cai ma. Nah, pakai cai yang ini, 1, 2, 3. Saya nggak tulis ya teman-teman ya, karena udah berulang kali di kelas. Nah, terus kan dia tanya, kenapa cai jian de cai artinya lagi gitu ya. Mungkin dia berpikir, kan sama-sama ZAI, tapi huruf Mandarinnya berbeda ya, Medalia. Jadi kalau cai jian de cai ini artinya again, lagi. Ya, cai. Misalnya saya suka bilang, cai lai yi bian. Cai lai yi bian. Ya, ini sambil latihan dengar. Cai lai yi bian artinya once more again. Yi bian itu sekali lagi. Ya, jadi cai lai yi bian. Cai-nya cai yang again. Ya, cai lai yi bian artinya oke, sekali lagi gitu ya. Cai lai yi bian. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Oke. Ada dari Sylvia Yanti, dia tanya, fusi sama liansi bedanya di mana? Oke. Jadi fusi sama liansi, kalau misalnya liansi, kayak misalnya saya lagi di kelas kasih pelajaran lesson keempat, ya. Terus udah saya kasih latihan, sudah saya kasih pelajaran, habis itu saya bilang, 我们来练习绘画，练习绘画，绘画 itu adalah conversation ya, 绘画。Oke, saya tulisin, 绘画。练习, teman-teman sudah dapat belum ya kosakatanya ya? Nggak apa-apa ya, saya tulis ya. 练习. 练习 itu latihan.
Iya, saya lupa. Udah dapat belum ya? Nah, jadi kalau misalnya lianxi hui hua, berarti saat itu kan kita baru belajar. Habis itu saya minta teman-teman latihan. Itu namanya lianxi. Tapi kalau fusi itu artinya teman-teman misalnya hari ini udah belajar lesson keempat. Nah, di rumah, fusi itu berarti lesson keempat, ketiga, kedua, ke satu, atau mungkin fusi pinyin, mereview kembali pinginnya. Jadi mereview kembali ya, mengulang kembali pelajaran semuanya sebelumnya, sehingga dengan mereview kembali sebenarnya kita bakalan, ya pertama kita hafal, yang kedua mungkin kita jadi, oh iya ya ada tambahan kosakata dari laoshi, jadi tambah kosakata. Menurut saya dengan review kembali teman-teman pasti dapat sesuatu sebenarnya. Kayak mungkin teman-teman yang hobi baca buku pasti berasa ya satu buku baca pertama kali terus baca kedua kali beda ya, pasti dapat sesuatu yang baru lagi. Nah, seperti itu persis prinsipnya ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi dia tanya bedanya lianxi sama fusi apa? Beda ya, beda sedikit untuk konteksnya ya sebenarnya ya. Oke, saya lanjut. Kalau insinyur, ini pertanyaan dari Michelle Natali. Michelle Natali, insinyur, oh mungkin ini maksudnya dia tanya ya, kalau pekerjaan insinyur bahasa Mandarinnya apa gitu ya. Oke, saya mendingan clear aja ya, teman-teman harusnya sudah catat waktu saya lagi bola-balik ke list pertanyaan. Saya clear dulu, terus saya tulis ya. Tadi insinyur ya. Insinyur adalah Kung Cheng Shi, Kung Cheng Shi. Shi ini dari lao shi de shi. Jadi shi itu adalah orang yang profesional di satu bidang. Kung Cheng itu proyek ya. Proyek ya, teman-teman kan suka, oh ada proyek jalan, proyek bangunan, dan segala macam. Nah, Kung Cheng Shi ini ada orangnya, insinyur ya. Insinyur. Insinyur ya, Kung Cheng Shi. Oke. Kung Cheng Shi. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau accounting, ini dari Matius Arfian. Kalau accounting apa? Accounting, kalau accounting itu berarti gini, saya rasa dia pasti nanyanya buat apa profesi gitu ya, orangnya. Ya, 会计，等一下，会计师，会计师ini adalah orang yang sangat mahir. Nah, kalau misalnya masih baru, pemula, ya udah 会计员 juga boleh. Dan ini lebih ke orang ya, maksudnya secara umum lah. Mungkin dia baru pemula dalam bidang accounting, ya berarti 会计员. Tapi kalau misal orangnya sudah prof ya, sudah accountant yang diakui, kita bilangnya 会计师. 师nya dari 老师的师呀，会计师，会计师。OK，再来一下，会计师 accounting sudah. Oke, ini dari Eni Sartika. Dia tanya, 做生意 sama 营业 itu sama nggak? Sama. 做生意 sama 营业 sama ya, sinonim ya. Oke, 再来 Eni Sartika tanya juga berikutnya, 作业和功课一样的意思吗？作业和功课一样的意思吗？ Ya, 作业和功课一样的意思吗？ Jadi 作业 itu benar-benar khusus cuman PR yang didapatkan dari sekolah ya. Kayak kelas kita saya nggak kasih PR, tapi saya rasa PR-nya teman-teman banyak, yaitu menghafal, melatih kembali, mengulang kembali ya. Banyak banget bahan yang perlu teman-teman review, itu PR-nya teman-teman ya, 作业. Nah, 功课 kalau misalnya arti sempitnya itu adalah PR yang maksudnya guru berikan ke muridnya, itu satu. Nah, 功课 arti kedua adalah riset yang perlu kita lakukan untuk satu proyek tertentu. Contoh, 我没去过日本，我下个月要去日本，所以我得先做一些功课. Artinya apa, teman-teman? 我没去过日本, saya belum pernah pergi ke Jepang. 下个月我要去日本.
bulan depan saya akan ke Jepang. 我得先做一些功课. Saya mesti ya, 得 itu mesti harus. 先 duluan, first. 做一些功课, mengerjakan beberapa, kalau diartikan kan PR gitu ya. Tapi sebenarnya bukan PR, research. Jadi misalnya research apa? Oh, saya mau ke Gunung Fuji. Saya harus naik apa? Mungkin sekarang ada GR Pass, gitu-gitulah ya. Jadi saya harus lewat mana? Rutenya harus di mana gitu ya. Apa namanya? Itu namanya kungke ya. Jadi salah satu contoh saya mesti kerjain kungke ya. Jadi kungke itu bisa arti luasnya seperti itu. Kalau misalnya proyek ini baru dalam pekerjaan Anda ya, teman-teman mesti lakukan kungke. 得先做功课 ya, mengerjakan research seperti itu ya. Tadi sekilas saya lihat ada chattingan mau ditulis ya. Oke. Kalau gitu kalimatnya saya tulis ya. 我没去过日本. 等一下。我没去过日本. 没 itu dari 没有. 去 itu pergi. 过 ini pernah. Jadi 没去过 berarti belum pernah ya. Di sini satu frase 没去过 artinya belum pernah ya. 我没去过日本. 日本 itu Jepang. Oke. Terus saya bilang 我下个月. 下个月. 下个月 saya rasa di kosakata sudah ada ya. 下 itu next. 下个月 berarti bulan depan. Bulan depan. 要去日本 ya. 去 ini Q ya teman-teman ya. 等一下. Oke. 去 Q. 要去日本. Oke. Terus bawahnya 我得 itu mesti perlu ya, perlu ya. 我得先 ini duluan, first. Duluan ya. 我得先做. 做nya yang mengerjakan, melakukan. Di kosakata kita sudah ada ya, 做 yang tulisannya ini. Ya, 做. 我得先做一些 saya tulis tapi hurufnya lama banget keluarnya. 我得先做一些功课 ya. 功课. 一些 ini beberapa. 功课 itu yang tadi, tapi bukan PR ya. Wow, 30 menit lagi. Ya, oke. Ya, kalau sambil nulis ya jadinya memang sangat memakan waktu ya. Kalau IG Live kan saya cuma ngomong, jadi teman-teman latihan dengar. Oke, kungke ya sama dengan PR. Tapi di sini untuk kalimat ini, kungke dalam arti yang luas adalah apa namanya? PR atau riset yang perlu kita lakukan ketika kita mau melakukan sesuatu yang memang kita belum pernah lakukan ya. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Kungke udah, coye udah, tadi udah. Ya, pertanyaan apa bedanya coye sama kungke udah ya. Terus arsitek sama interior design. Arsitek sama interior design. Sebentar. Ya, oke. Teman-teman saya langsung clear ya. Saya rasa teman-teman sudah mencatat atau mungkin boleh di screenshot dulu ya. Oke, tadi apa? Interior design. 室内设计师 ya. 室内设计师 ini SHE. Takutnya teman-teman bingung. 室内 itu interior. 设计师 designer. 室内 itu di dalam ruangan, 设计师 adalah orang yang pintar mendesain ya. Namanya 设计师 ya. 室内设计师 itu interior design. Kalau arsitektur itu ya sebentar. 建 sebentar ya teman-teman ya. 建筑. Iya, kalau teman-teman ketik saya juga nggak bisa tulis. 建筑师
师老师的师ya. Jadi orang yang ahli dalam satu bidang. 建筑师 itu adalah arsitektur. Arsitek orangnya ya, arsitek. 建筑师 arsitek. Orangnya, orang yang melakukan pembangunan, arsitek, ya itu namanya 建筑师. 建筑 itu bangunan, 师 orang yang ahli di bidang itu. Oke, saya lanjut. Accounting tadi udah ya, nanti boleh lihat rekamannya supaya saya nggak ngulang. Lanjut. Ya, jadi nggak bisa ta zuqiu, tapi harus ti zuqiu ya. Sebelumnya saya sudah review. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Samuel Abudiono. Katanya kalau main golf apa? Main golf adalah karena main golf pakai tangan, jadi ta Kaoerfu Qiu. Kaoerfu ini translatean dari golf ya. Ta Kaoerfu Qiu main golf ya. Oke. Lanjut berikutnya. Ya, ini kemarin pas lagi bahas lagu ya. Jadi House yang dalam lagunya House yang kabut cinta itu artinya kepengen banget ya. House yang和你在一起. Jadi pengen banget和你在一起artinya bersama dengan kamu ya. Jadi House yang itu di konteks lagunya itu adalah kepengen banget. House yang和你在一起. Tapi kalau siang sendiri ya banyak arti ya. Kemarin saya sudah jelasin di kelas ya, teman-teman juga udah mulai hafal. Ya, siang bisa artinya pikir, bisa artinya pertimbangkan, bisa artinya pengen, bisa artinya kangen ya. 我想爸爸妈妈 dan kanjinya sama ya. Oke, saya lanjut. Ya, oke. Saya lanjut ke pertanyaan minggu ini ya, berarti Sabtu minggu ini. Sebentar, saya tutup dulu, saya buka lagi pertanyaan kiriman dari Pancang. Oke. Yang Sabtu kayaknya nggak banyak pertanyaan ya, coba saya lihat. Oke. Ya. Pertanyaan dari Tommy. Tommy nanya, Hanzi Fuzhuang gimana, Laoshi? Oke, Hanzi-nya Fuzhuang. Fuzhuang ya, tadi udah tulis pininnya ya, kalau di Fuzhuang. Ini titiknya saya hapus ya, biar teman-teman nggak salah paham. Ini titiknya yang tadi, tulisan tadi. Fuzhuang. Ya, Fuzhuang itu adalah garment atau fashion ya. Fuzhuang Gongsi. 我在服装公司上班. Saya kerja di perusahaan garment ya. Misalnya Fuzhuang. Fu dari ifu, pakaian ya. Fuzhuang. Oke, lanjut. Saya lanjut. Oke, ada pertanyaan dari Joshua. Joshua ikut nggak sore ini? Joshua tanya, Laoshi kalau di bahasa Indonesia kan kalimatnya biasa SPOK. Kalau di bahasa Mandarin tidak begitu ya? Ya, tidak begitu. Di bahasa Mandarin kita adalah seperti yang tadi saya bilang, subjek, keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat, habis itu baru predikat atau kata kerja, habis itu objek ya. Misalnya, 我在公司上班. Saya bekerja di perusahaan. Jadi saya di perusahaan, keterangan tempat, baru bekerja. Shangpan, kata kerja. Oke? Saya lanjut lagi. Wiriani tanya ya, 2 hari yang lalu apa ya? Jadi sebentar. Kan kalau kita belajar 昨天, kemarin, 明天, besok, 今天, hari ini. Lusa itu 后天. Ya, tapi kalau 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu kan udah mulai begitu ya. Nah, teman-teman boleh pakai kosakata ini. Saya clear ya. Qian sama hou. Ya. Jadi qian itu artinya yang lalu. Yang lalu. Hou yang akan datang ya, yang akan datang. Saya tulis dulu. Nanti baru saya kasih contoh. Yang akan datang.
Jadi Cien misalnya tadi 2 hari yang lalu, berarti 2 hari masih ingat nggak teman-teman? 2 hari berarti total jumlah. Jadi pakai liang, bukan pakai ya. Liang tian, tian kan hari ya, teman-teman sudah belajar. Liang tian qian berarti 2 hari yang lalu. Oke, jadi qian. Oke, lanjut hou. Hou apa maksudnya? Yang akan datang. Misalnya 3 hari lagi, berarti 3 hari kemudian gitu ya. Kemudian 3 hari kemudian berarti san tian hou. Jadi ini artinya kemudian yang akan datang. San tian hou. 3 hari kemudian saya sudah hafal semua kosakata bahasa Mandarin ya. 我每天练习，每天复习。3天后呢，我都把所有的绘画都记起来了啊。我3天后我都把所有的绘画记起来了。Semua conversation saya sudah hafalin ya. Oke, jadi 3天后 3 hari kemudian ya. Oke, ini udah kejawab ya. Saya lanjut. Pininnya tahun. Oke, Joshua. Pininnya tahun adalah nian ya. Sebenarnya di modul ada, tapi nggak apa-apa mungkin belum ketemu. Nian itu tahun ya, nian. Oke, sebentar saya tulisin biar teman-teman nggak ini. Nian, lanjut. Oke, ini yang bahas tentang aplikasi yang saya kasih tahu. Katanya kalau yang iOS masih belum bisa temu ya, yang Android bisa. Tapi ini dari Henry, katanya saya ketemu Pinin Master di iPhone, cuman mesti bayar gitu ya, 29.000. Saya nggak tahu nih. Dibagi yang teman-teman yang punya iPhone, mungkin boleh coba kasih info ke saya. Benar nggak kalau Pinin Master mesti bayar gitu? Kalau bayar 29.000 tapi bisa pakai buat seterusnya sih, saya rasa oke ya. Karena Pinin Master jauh lebih oke. Dia ada latihan mendengar, teman-teman bisa ikutin tesnya, jadi menarik sih menurut saya. Oke, ini pertanyaan hari Sabtu yang baru berlalu ini ya. Berarti hari ini Selasa, berarti 3 天前 ya, 3 hari yang lalu. 3天前, 前 yang tadi ya. 3天前. 再来, kita lihat ke pertanyaan 星期天berarti 2 天前 ya, 2 hari yang lalu ya, 这个星期天. Oke, nggak banyak ya, ternyata cuman ini dikit. Asuransi apa loh? Ini dari Christine Onggowati. Ikut nggak ini? Asuransi maksudnya apa? Bahasa Mandarinnya ya. Oke, kalau asuransi bahasa Mandarinnya dari Christine ya. Christine, bisa. Saya tulisin. Ini saya clear ya teman-teman ya. Asuransi. Sebentar, kecoret. 保险. Oh, mungkin Sabtu saya kasih kali ya, tapi kalau Minggu enggak. Jadi dia tanya, 保险 itu asuransi. Ya, ini pertanyaan dari Christine Onggowati. Pau itu sebenarnya pauan, keselamatan, keamanan. Sien itu resiko, ya, bahaya. Jadi pausien jadi asuransi. Seperti yang saya sering bilang sama teman-teman bahwa kenapa sih di menariknya di bahasa Mandarin saya suka, karena gini, dari satu-satu huruf saya pretelin, itu artinya kan bisa bikin saya punya kosakata baru. Terus digabungin, oh saya dapat kosakata baru lagi, artinya asuransi, seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau dibawa enjoy sebenarnya jadi merasa, oh iya, menarik juga ya ternyata ya kita pretelin kosakatanya, kita bisa dapat kosakata baru yang dia kayak maksudnya membuat kita ke situ gitu, karena dia related ya, berhubungan, related. Oke, lanjut. Yohana Aurelia. Kalau bekerja di tempat les, apa lo? Bekerja di tempat les, ini berarti bukan guru. Apa guru? Kalau guru ya laoshi, ya. Tapi kalau bukan guru, atau mau benar-benar bikin kalimatnya, oh, saya bekerja di tempat les, gitu ya. Kalau gitu, berarti kalimatnya gini. Teman-teman kalau misalnya chat di pertanyaan di Zoom, kalau boleh diperjelas ya. Takutnya kan saya mentranslate-nya begitu, tapi mungkin maksudnya teman-teman beda gitu ya. Jadi mungkin boleh ditulis secara lebih lengkap supaya langsung bisa menjawab kebutuhannya teman-teman. Oke. Pau itu tadi, oh ya ini kebetulan kebaca. Pau itu adalah
menjaga, melindungi. Paoan itu adalah security. Paoan ya, paoan. Saya lanjut tadi apa ya? 等一下。 Tempat les ya. Oh iya, tempat les. 谢谢班长。Oh ya, saya bekerja di tempat les. Berarti, 等一下。我在补习。补习 ini les. 补习 ya, 补 nada 3, 习 nada 2. 补习中心. 中心 ini adalah center, pusat. Ya, biasanya kita bilang 补习中心. 补习班 boleh nggak? 补习班 pannya kelas. Boleh juga sih, tapi kalau secara lebih profesional biasanya kita bilang, oh ya saya bekerja di tempat les misalnya ya. 我在补习中心工作. Ya, 工作. Oke, 工作. Nah, kebetulan bahas 工作 ya, kayaknya ada pertanyaan berikutnya dari siapa ya? Wiriani ya. Oke, Wiriani. Oh ya, Wiriani tanya, 我在公司做工 boleh nggak, 老师? Oke, ya, sip. Ya, jadi saya baca bawahnya ada pertanyaan begitu. Dari Wiriani, sebentar ini saya garisin. Banyak teman-teman mungkin karena kayak saya orang Hokkien, terus mungkin teman-teman juga ada yang orang Hokkien gitu ya. Cokung, pernah dengar ya, cokung. Nah, cokung ini dalam bahasa Mandarinnya kerja-kerja ya, bangunan, kerja memang sifatnya fisik, cokung ya. Tapi kok nggak, kungco itu ya arti jadikan kan shangman gitu ya, dari pagi sampai sore itu karyawan yang kerja di kantor sampan. Kok arti adalah yang kerjanya waktunya bisa atur sendiri ya, mungkin kayak dokter itu juga namanya kungco. Terus kayak pengacara, kan dia nggak harus ngantor kan. Nah, itu juga kungco, ya. Tapi nggak bilang cokung. Jadi cokung itu sebab translatean dari bahasa Hokkien. Mungkin kalau ada orang Hokkien di sini, orang bilang cekang, nah, cokung gitu ya. Nah, tapi secara tata bahasa Mandarin tidak. Kecuali memang, sorry, kerjanya benar-benar kerjaan fisik, ya udah, cokung. Nah, terus arti kedua dari cokung sendiri, ya, cokung sendiri, ya, sebentar. Saya tulisin ya teman-teman, boleh sebentar jangan chat dulu biar dia nggak hilang. Jadi cokung ya, kungnya gampang ya teman-teman ya, gampang dihafal. Nah, cokung arti kedua, tadi kan artinya ada kerjaan fisik ya. Nah, arti kedua itu adalah seninya, seni dari produk ini. Contoh kalimat ya, contoh kalimat biar gampang. Jadi hasil kerajinan tangan kalau kita bilang seni, seni atau hasil kerajinan. Oke, misalnya 这个产品 产品 itu produk. 这个产品做工很美. Apa artinya 很美? 很美 kan cantik untuk orang ya. Tapi kalau untuk produk ya, untuk barang itu artinya bagus gitu ya, berseni banget. Nah, jadi ini adalah tata bahasa di bahasa Mandarin yang mungkin orang bilang, oh ini produk, misalnya kita kalau ke Bali banyak banget barang-barang seni, ke Jogja juga gitu. Nah, mungkin turisnya atau orang China bilang gini, oh 这个产品做工很美, misalnya bikinnya dari kerajinan tangan yang disulam atau apa. Nah, itu penggunaan cokung ya. Jadi ada dua arti, tadi arti pertama, sekarang arti kedua. Oke, saya lanjut. Pertanyaan dari Sen. Mau tanya dong teman-teman, Xing Qi Tian Qi kan ada 1 di sini, tapi biasanya yang saya dengar ada 2. Oke, ya. Sen, saya nggak tahu sore ini ikut nggak? Dulu kan saya belajarnya awalnya dari yang Taiwan ya, sistem buku-buku Taiwan. Nah, buku-buku Taiwan itu dia bacanya nada 2. Xing Qi Tian. Ya, benar.
ya. Jadi buku-buku Taiwan dan kita maksudnya yang di Indonesia ini kan sebenarnya dari Nanfang, dari apa daerah-daerah selatan. Nah, itu memang kebiasaan baca nada dua. Tapi secara kita bilang gini, si China itu menetapkan Hanyu Biaozun, jadi standar bahasa Mandarin, itu bacanya nada satu, Xing Qi Tian. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman dengar Xing Qi Tian, benar nggak? Benar, tapi itu bacaan yang maksudnya dari bahan pelajaran lama, terutama bahan pelajaran yang kurikulumnya Taiwan gitu. Nah, tapi kalau misalnya langsung saya ngomong ke orang China, Xing Qi Tian, dia ngerti nggak? Ngerti, dia ngerti. Cuman kalau misalnya teman-teman mau tes HSK, nah itu harus baca nada satu, Xing Qi Tian baru tepat gitu ya. Oke, jadi bukan salah, cuman karena tendensi, maksudnya ada beberapa daerah kan dia bacanya nada dua gitu ya. Oke, kayak buku hewan kan dia baca nada dua. Oke, lanjut. Dari Iksan. Iksan pertanyaannya bagus nih. Kalau huruf I yang dibaca jadi E itu kan Laoshi ada tipsnya nggak? Oke. Ada tipsnya nggak? Jadi saya putar otak buat bikin tips buat teman-teman ya. Iksan ikut nggak? Habis ini Iksan harus hafal ya. Oke, saya clear dulu. Ya, jadi gini teman-teman ya. Campin, tarin itu produk ya, produk barang, campin produk. Tadi ya, misalnya contoh. Ya, oke, teman-teman jangan tulis dulu sebentar. Laoshi, kan saya bilang ya, SHI. Ini nggak baca si, benar nggak? Teman-teman panggil Laoshi gimana? Laoshi, Laoshi, gitu ya. Jadi ini kan dia nggak baca I. Nah, Iksan minta saya bikin tips. Oke, kalau gitu gini. Teman-teman bisa ya. Lao shi, lao shi, shi. Berarti benar nggak? Nah, berarti yang I ini khusus ya, khusus untuk ZH, CH, SH, R, sama Z, Z, C, S. Kalau dia ketemu I, ya, grup ini, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 konsonan ini ketemu sama huruf I. Dia bacanya tidak bunyi I, ya. Jadi, zhi, shi, shi, zhi. Kalau yang lidahnya tidak naik, zi, ci, se, jadi Nah, mungkin tips dari saya adalah teman-teman harus bisa baca Laoshi dengan pronunciation yang benar, dengan fain yang benar. Laoshi. Nah, kalau sudah benar Laoshi-nya ketika misalnya teman-teman ketemu nih ZI. Apa ya gitu ya, misalnya gitu ya. Oke, shi, berarti pegang dulu ya, Terus Z kan bunyi apa? Ya, ya, mungkin itu bisa membantu. Jadi yang pertama bikin patokan dulu. Oke, Laoshi, saya mesti bacanya benar karena ada bunyi SHI di situ. Nah, tinggal teman-teman aplikasinya ke konsonan berikutnya. Misal SH, tadi Laoshi udah SH. Misal R, ya, gitu. Oke, sekalian karena membahas ini, boleh ya teman-teman ya saya tambahin. Sebentar, ini saya hapus. Grup ini yang ZH, CH, SH, R, sama Z, CS, kalau ketemu E, ya dia ada yang kayak gini. Misalnya, 这是我爸爸, ini adalah 这. Nah, E ini juga sama, mungkin saya langsung kasih tipsnya kalau teman-teman bilang, aduh gimana ya bedainnya. Nah, teman-teman masih ingat nggak? A, O, saran saya nanti rekaman YouTube ini diputar ulang ya. Jadi, berarti ZHE, E-nya beda. Kalau tadi,
Sekarang ce, ya, oke? Sama-sama misalnya ada satu contoh ya. Zhi, zhi itu ZHI, zhi. Kalau ZHE, A, O, E, ce, ce. Bahkan kalau teman-teman dengar yang aplikasi yang benar-benar orang China apa namanya rekam, itu E-nya benar-benar dari sini. Ce, ya, ce itu nada satu. Kalau nada empat yang kita udah pelajari di kosakata, ce, ya, ce nada empat. Oke, sebentar saya lihat kayaknya pertanyaannya sudah habis. Ya, itu pertanyaan terakhir dari Iksan. Katanya ada tips nggak? Ya, semoga tipsnya bermanfaat buat teman-teman. Putar ulang ya. Putar ulang. Pasti bakalan tahu, oh iya ya, beda ya. Satu satu ya. Lao shi, shi, satu zhe, ya. Oke, Panjang. Pertanyaannya sudah selesai? Oke, pas banget ya, udah jam 4. Oke, Rasul, Jadi itu Panjang, di chat kayaknya ada beberapa pertanyaan. Kita masih ada waktu 8 menit, Rasul. Oke, boleh. Jadi mau dibantu baca pertanyaan atau saya lihat ke chat? Saya lihat ke chat aja ya. Boleh, boleh. Oke, sip. Kalau gitu saya lihat ke chat. Oke. Ya, Wow. untuk sahabat Jadi kelas yang gimana, mau Panjang? bertanya, silakan ya langsung. Ini saya dari atas apa ke bawah gimana ya? Karena banyak banget. Oh, gini aja deh, Rasul, yang mau tanya chat ulang aja ya, karena tadi memang sesi menjawab ya. Sahabat kelas yang mau bertanya, kita kasih waktu 5 menit, silakan chatting ulang ya. Ya, sambil saya lihat yang bisa kelihat. Kalau enggak saya scroll dari atas benar-benar banyak ya. Oke, sebentar. Angka 10 sama 4 suka ketukar kalau baca cepat loh. Ya, 10 sama 4 karena 10 itu nada 2. Shi gantung di atas, kan kaget nada 2. Shi, kalau 4 se, nada 4 ditekan ya. Jadi penting nada karena membedakan arti ya. Jadi bisa beda artinya ya. Oke, lanjut. Ini ada yang chat berarti. Rasul, Pak Hendri Chandra tanya, kalau pusing apa? Pusing kayak kurang minum mungkin ya? Pusing ya. Tou yun, tou itu kepala, yun itu pusing ya. Tou yun, pinginnya begini ya. Tou yun, jangan pusing. Kalau makin dipikirin pusingnya, makin pusing gitu ya. Jadi tou yun, ye itu ketemu u, mulutnya separuh ya, separuh bulat gitu ya. Kayak yu, tou kepala, yun itu pusing ya. Jadi apa namanya, jangan pusing lah ya. Kita sama-sama belajar, nggak apa-apa ya. Karena ini pertanyaan teman-teman banyak banget, jadi teman-teman penasaran banget gitu ya. Kalau misalnya dipelajari semua, jadi ginilah teman-teman. Mungkin teman-teman memilih yang apa namanya prioritas ya, prioritas teman-teman ya supaya nggak pusing. Tapi kalau teman-teman bisa serap semua, silakan ya, sangat bagus sekali. Oke, lanjut. Toutung ya. Toutung itu bisa juga ya, tung, tapi pininnya nanti saya perbaiki ya. Toutung, ya. Toutung bisa artinya sakit kepala, tapi toutung itu bisa juga artinya kalau yun pusing, tung itu sakit ya. Jadi beda dikit ya, sakit kepala sama pusing beda kan ya, Pancang. Bahasa Indonesia juga beda ya. Ya, tou. Teman-teman saya bantu perbaiki untuk pininnya. Jadi kalau nanti teman-teman ketik supaya bisa keluar hanzinya ya. Tou teng boleh atau tou tung juga boleh ya. Tou tung. Ya. Huruf Mandarinnya memang beda ya. Tou teng. Sebentar, teman-teman yang ketik, kalau ketik saya pas tulis itu dia nggak keluar. Sebentar ya. Kalau tou tung. Ya, sama-sama. Jadi gini teman-teman ya. Ini sekalian aja buat teman-teman jadi lebih bersemangat kalau belajar Hanzi, jadi nggak pusing. Kalau yang kayak gini itu biasa berhubungan dengan penyakit sakit ya. Tung teng, kalian lihat ya, semuanya punya apa unsur ini gitu. Oke, saya lanjut Panjang. Yang chat ulang, berarti saya baca yang terakhir ya, teman. Beda kalimat, 我是1点钟以前到的。dengan 我等了你1小时. Beda kalimat. Ini maksudnya pertanyaan atau menjawab? Oke. Inhang. Oke, jadi ini gimana? Tenis sama jogging ya.
Boleh ya kalau misalnya bertanya kasih tanda tanya karena saya kalau ini kan baca jadi saya nggak paham ini teman-teman menjawab teman-teman yang sebelumnya atau bertanya. Oke. Suci ya, Suci tanya tenis sama jogging apa ya? Kalau jogging 跑步. Kalau tenis tadi udah ya Suci ya. Mungkin nanti boleh lihat lagi rekamannya karena kita waktunya sudah hampir selesai. Jadi saya biar bisa jawab teman-teman yang lebih. Sebentar, Zoom. Oke. Jogging, 跑步. Ya, jogging ya, 跑步. 跑nya lari. 跑步 jadi jogging ya. 跑步. 跑, ingat P baca PH. 跑步 jogging. Oke, lanjut. Kalau tadi itu si Andrew ya, Andrew kayaknya sepertinya dia bertanya beda kalimat antara yang Lause baca tadi. Oh, ya. Oke. Oh, bertanya ya. Oke. 我是1点钟以前到的 dengan 我等了你1小时. 我等了你1小时. Tidak ada beda ya, cuman cara pengungkapannya. Jadi ini bahasa kan budaya. Kalau misalnya teman-teman pengennya ngomongnya 我是1点钟以前到的 ya nggak masalah gitu. Atau 我等了1小时. Cuman penekanannya kalau saya rasa ya beda banget. Maksudnya kalau saya yang jadi pendengarnya bedanya gini. 我是1点钟以前到的 berarti kamu memberikan informasi kepada saya bahwa kamu nyampai 1 jam sebelumnya tadi gitu. Tapi kalau 我等了你1小时 berarti tandanya kamu telat nih 1 jam, saya udah tunggu kamu 1 jam, seperti itu. Jadi ini cuma gaya cara ngomong, nggak, maksudnya bukan beda apa dan maksudnya oh salah ya gitu, enggak. Tergantung kita memang pengen mengungkapkannya seperti apa ya. Itu untuk Andrew, oke, lanjut. Oke. 老师 pemakaian 中午 dan 上午 bedanya apa? 中午 itu adalah siang hari, jam 11 sampai sebelum jam 2. Kalau 上午 bisa mulai dari jam 8 atau jam 9, ada yang mulai jam 8, ada yang mulai jam 9. 上午 itu masih pagi ya, jam 8 atau jam 9 sampai sebelum jam 11. Nah, kalau jam 11 sampai sebelum jam 2, itu kita bilang 中午, 中nya tengah, noon ya, siang hari. Terus jam 2 kita bilang 下午, sore hari ya. Itu untuk menjawab pertanyaan dari Elin ya, semoga kejawab. Lanjut. Mantan atlet. Mantan atlet ya. Berarti atlet kan 运动员. Atlet berarti yang udah pensiun gitu ya. Berarti 退休的运动员 gitu ya. 退休的运动员. 退休 itu artinya sudah pensiun gitu ya. Atau 以前是运动员. Jadi kita bisa bilang, oh, 他以前是运动员. Jadi dia dulu adalah seorang atlet. Berarti sekarang udah enggak ya. 他以前是运动员. Kayak misalnya gini, teman-teman bilang mantan ya. Oh, 他是我前女友. Oke, 女友 itu dari 女朋友, teman cewek. Jadi kalau ini biasa cowok yang ngomong ya. 他是我前女友 berarti dia adalah mantan pacar saya yang dulu. 前女友gitu ya. Kayak Tong, presiden yang sebelumnya gitu ya. Bukan mantan ya, tapi ya mungkin mantan. Artinya presiden sebelumnya kita bilang 前任总统. 前任总统gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya mau bilang oh dia mantan atlet, 他以前是运动员，现在不是了 misalnya ya. Oke. Oke, Lause, sepertinya waktu sudah menunjukkan jam 4. Lause juga ada meeting ya. Oke, ya. Disimpan ya untuk berikutnya ya, sesi berikutnya. Ya. Untuk sahabat kelas kita ketemu lagi di hari Sabtu dan Minggu ya. Lause ada meeting lagi habis ini, jadi kita perlu pamit. Ya, jam 4. Oke. Terima kasih sahabat kelas yang sudah. Semoga bermanfaat ya. 谢谢班长，谢谢同学们。再见，再见，拜拜。Oke, sahabat kelas, saya akhiri kelas sore hari ini. Ya, sampai ketemu di kelas berikutnya. Zaijian.